Aiku Z10R 5G, R-nya apa? Ruwet. Buat kompetitor makin ruwet ya, karena peta HP 3 jutaan kini makin ruwet. Bikin calon pembeli tuh makin ruwet memilih mana yang terbaik. Saya juga ruwet sih, makin bingung rekomendasikan HP yang mana untuk Anda. So nggak pakai ruwet, mari kita kupas tuntas aja kelebihan dan kekurangan murid baru saya ini, Aiku Z10R 5G. Dalam pemakaian, 10 hari atau lebih tepatnya 240 jam, 10 menit, 10 detik yang lalu. Bersama Bu Guru Vanilla, mari kita bedah. Oke kelas, unit Aiku Z10R 5G ini saya beli waktu flash sale di tanggal 23 Oktober di harga 3,1 juta pada varian RAM 8 per 256GB warna gold. Dan baiknya Aiku masih kasih bonus kita TWS Aiku Buds One Eye dalam masa promo. Cuma kalau harga non promo pasti ada bedanya ya, tergantung kupon diskon Anda. Mau harga lebih murah ada varian RAM 8 per 128GB atau mau lebih mahal tersedia RAM 12 per 256GB. Tinggal dipilih sesuai budget dan kebutuhan. Untuk link pembelian unit originalnya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Dan saat mencoba mendeskripsikan box ini saya jadi berpikir ya, kok Aiku tuh pede banget ya buat desain sesimpel ini. Cuma warna hitam legam tanpa gambar HP-nya. Saat kita buka boxnya ya, untung aja sih ada HP-nya. Jika kita timbang ya, bobotnya ini ada di 196,4 gram dengan tebal 7,59 mm. Bodi HP ini terbuat dari plastik baik frame maupun backdoor-nya. Frame-nya keras tapi tidak tajam. Tombol volume dan power berasa pakem namun kliki, tidak berasa ringkih. Yang saya suka tekstur punggungnya kasat dan tidak mudah meninggalkan sidik jari. Terdapat pula modul kamera cukup tebal sebagai wadah lensa utama 50MP f1.8, sensor by Sony IMX882 non-OIS hanya ACE PDAF. Dan lensa kedua ada kamera ultra wide 8MP f2.2, sensor by Galaxy Core yang masih bersifat fix fokus. Di samping kanan ada AI Aura Light yang bisa berfungsi pula sebagai LED notifikasi. Untuk proteksi, bodi Aiku Z10R punya sertifikasi IP65. Untuk hujan-hujan di malam mingguan tentu masih aman ya. Dan misal amit-amit HP ini jatuh tak sengaja, Aiku klaim HP ini tidak mudah almarhum karena sudah bersertifikasi drop resistant by SGS 5 star. Nah, taruhlah device Anda ada problem kemasukan air atau debu lewat dual mikrofon, port Type-C atau dual speakernya, Aiku sediakan aplikasi yang dapat mengeluarkan air dan debu sebagai tindakan awal pertolongan pertama. Fitur ini bisa kita temui di aplikasi iManager lalu buka alat utilitas. Lanjut, aksesoris kedua ada screen protector yang sudah menempel di layar. Aksesoris ketiga ada jelly case transparan dengan bahan yang cukup bagus, tidak terlihat murahan. Dan bagusnya bibir casing bagian depannya ini dibuat meluber ke bagian depan sebagai garda terdepan dalam melindungi layarnya dari benturan. Secara proteksi layar HP ini pakai shield glass, bukan lapisan kaca terkenal seperti Corning Gorilla Glass. Cuma nih ya, efek jeleknya saat casing kita lepas secara terburu-buru, screen protector ini tuh nyangkut. Jadinya screen protector HP kami ini sudah agak miring gitu guys. Sih? Bulatan plastiknya juga bergeser menjauhi kamera selfie 32MP-nya. Oh iya, untuk kamera selfie-nya ini fix fokus ya, belum autofocus. Next, aksesoris keempat ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca. Kelima ada kabel USB A to C, keenam ada charger 90W, dan terakhir ada SIM ejector. Jika kita gunakan untuk membuka SIM tray-nya, terlihat ya, HP ini cuma sanggup menampung dual SIM saja, tidak support eSIM, dan tidak punya slot memory card. So, untuk memperluas memorinya, Anda bisa gunakan Cloud by Google Photo atau bisa pindahkan file lewat OTG. Dan untuk IR Blaster dan lubang jack audio HP ini tidak punya. Jadi TWS pemberian dari Aiku ini bisa dimanfaatkan. Secara UI TWS ini juga menarik kelas. Cukup mudah disinkronkan. Dan yang saya suka lagi nih ada preset equalizer mega bass. Tuningan bassnya itu mirip HP jadul Sony Ericsson Walkman terdahulu, jadinya berasa nostalgia. Nah, lain cerita jika TWS ini kita matikan kelas, dual speakernya ini berasa keras aja. Contoh kecempreng sih jika kita set volume maksimal 400%. Saran saya sih diturunin di 200% aja udah cukup. Karena suaranya kurang begitu rapi ya, treble-nya lebih dominan daripada bass dan voice-nya. But kalau Anda terbiasa
biasa pakai HP Vivo mid-range mungkin masih dimaklumi. Jenis speakernya ini lebih cocok buat main game, dengerin podcast, atau nonton anime. Kalau buat dengerin musik agak rumit sih ya, jadi mending pakai TWS ini aja. Coba deh dengerin. Lanjut mengenai dapur pacu, iQOO Z10R ini pakai SoC MediaTek Dimensity 7360 Turbo 4 nanometer, RAM LPDDR4X dan ROM UFS 2.2. Ups, tidak dong. Apa itu UFS 2.2? Sudah UFS 3.1 dong. Nah, efek penggunaan UFS 3.1 ini buat speed buka tutup aplikasi di HP ini tuh makin buat gitu ya. Dan untuk kapasitas baterainya juga nggak pakai ruwet, iQOO langsung tanamkan teknologi Blue Volt baterai 6500 mAh di bodi tipisnya ini. Dan iQOO klaim baterai ini akan tetap sehat walafiat selama 5 tahun penggunaan. Untuk kebenarannya tungguin aja review kami 5 tahun ke depan pakai HP ini. Nah, kalau cuma ingin tahu kebenaran konsumsi baterainya, Anda tidak usah tunggu 5 tahun ya. Bu Guru datanya mah udah siap. Sok dengerin baik-baik ya, jangan ngantuk. Untuk jalankan CPU throttling selama 3 jam mulai baterai 100%, baterainya berkurang 44% dengan tingkat kestabilan impresif masih di 93%. Keren bukan? Berlanjut, untuk jalankan Antutu 11 sebanyak 3 kali, baterai berkurang 13% dengan nilai rata-rata 900 ribuan. Untuk jalankan tes 3D Mark 1 kali, habiskan baterai 6%. Dengan nilai best dan lawless loop score 800-an. Dapatkan nilai kestabilan 99% dengan suhu normal di 37 derajat Celcius. Untuk tes Geekbench 6 1 kali saja, habiskan baterai 1%. Nilai single core ada di 947 dan multicore di 2849. Selebihnya untuk nonton YouTube HDR pakai Wi-Fi only selama 3 jam 16 menit habiskan baterai 20%. Buat record video 16 menit baterai minus 5%. Dan buat lain-lain sampai baterai tersisa 1%, SoC iQOO Z10R 5G bisa tembus ke 9 jam. Untuk data real pemakaian skenario pakai Wi-Fi plus data 4G, total SoC bisa tembus 11 jam. Tapi jika kami pakai 5G only dengan kegiatan banyak di outdoor, SoC-nya merosot di 7 jam aja. So, dari pengalaman pakai iQOO Z10R 5G ala saya, dari pagi sampai malam tanpa charging, HP ini masih bisa. Cuma saya rasa nih ya, konsumsi baterainya kurang efisien, terutama untuk jaringan 5G. Namun, mengingat HP ini baru rilis, ya kita tunggu aja update selanjutnya. Secara, HP ini dijanjikan dapat 2 kali update mayor hingga Android 17 dan 4 tahun security patch. Dan untuk masa garansi, unit kami ini dapat tambahan 12 bulan, jadi totalnya 2 tahun masa garansi. Dan kabarnya baiknya lagi nih ya, seri ini tuh akan dapatkan update Origin OS di pertengahan tahun 2026. Dimana saat video ini dibuat, HP ini masih berjalan di Vantage OS 15 Android 15. Bisa jadi di update selanjutnya baterainya bisa makin irit lagi atau bisa juga makin boros. Jadi ya, next review atau 1-2 bulan ke depan lah ya, pemakaian aja kita bahas. Oke, nah untuk sekarang kita bahas kecepatan chargingnya aja. Isi daya mulai dari baterai 5% ke 50% butuh waktu 28 menit. Ke 100% butuh waktu 60 menit pakai charger 90 wattnya. iQOO juga punya informasi baterai health, pengisian daya maksimal 80% dan ada pula fitur reverse wire charging. Yang tidak ada hanya wireless charging. Namun sebagai gantinya iQOO punya fitur bypass charging. Jadi bagi user yang suka main game di warkop sambil di-charge, beli kopi 1, terus main game dari siang hingga malam, tembus pagi, ya HP ini cocok ya. Gimana nggak cocok? Nilai touch sample rate tester HP ini aja bisa ke 300 Hz. Untuk gyro jelas hardware dong ya. Terdapat pula area pendingin di dalam bodi seluas 10.359 mm persegi. Hasilnya dalam uji tes berbagai game, suhu HP ini belum pernah melampaui suhu 45 derajat Celcius. Mungkin ya, kekurangan pertama iQOO Z10R sebagai HP gaming, dia tidak punya tombol trigger. Dan minus kedua HP ini belum bisa membuka settingan grafik game lebih
expert lagi. Taruhlah untuk main game Mobile Legends, settingannya masih mentok di Super Ultra 90 FPS. Alhasil di settingan ini iQOO Z10R 5G berasa tidak ada tantangan. Main game ML berulang kali pun FPS-nya stabil, lurus, jalan di tempat gerak. Pada 89 FPS. Dan untuk main game PUBG, settingannya juga masih mentok di Smooth Extreme 60 FPS. Rata-rata FPS didapat tergolong mudah di 59 FPS ya. Beralih ya, ini kita ke game FF, settingan Max High. Dapatkan 59 FPS secara stabil. Untuk game Delta Force settingan Smooth Ultimate baru grafiknya agak keriting nih di 49 FPS. Main game agak berat Genshin Impact settingan Low 60 FPS dapatkan 51 FPS. Nah, di sini nih terlihat grafiknya mulai krebo. Dan lebih krebo lagi saat kita ajak main game WoWA settingan Low 60 FPS. iQOO Z10R dapatkan rata-rata 43 FPS. Next class, kita bahas layar dan fitur di dalamnya. Sebelum kami download banyak aplikasi, sisa memorinya HP ini tuh tinggal 232 GB. Nah, ngomongin Vantage OS ya, UI-nya tuh sebenarnya tidak terlalu jadul kecuali bagian control centernya aja yang terkesan kuno untuk era zaman sekarang. Selebihnya sih banyak sekali kostumisasi kosmetik non menarik di dalamnya. Contoh, untuk kostumisasi animasi in-display fingerprint aja, Vantage OS tuh sediakan banyak pilihan. Bahkan animasi charging dan USB pun gak luput oleh polesan Vantage OS. Belum lagi ada animasi layar sentuh dan masih banyak lagi personalisasi lainnya. Untuk fitur lain misal dual aplikasi, ruang ganda, NFC multifungsi tersedia ya. Punya WiFi sharing, bisa pop screen dan split screen. Untuk fitur AI ada. Circle to search ada, subtitle AI, pertajam AI, penghapus objek dan pantulan hasilnya terbilang rapi asal terkoneksi oleh internet. Dan jangan lupa pilihan temanya tuh bejibun, cantik-cantik dan emot-emot. Dan sejauh saya scroll-scroll menunya saya sih belum temui iklan. Nah, ngomongin scrolling nih ya, HP ini tuh punya refresh rate 120Hz secara adaptif yang bisa berjalan lancar baik di home screen maupun di aplikasi pihak ketiga. Untuk skema warna iQOO itu sediakan warna standar, profesional untuk editing dan cerah untuk multimedia. Kalau untuk harian saya sih ya, saya tuh prefer pakai warna standar. Lebih cocok aja dengan saya dan dengan mata saya. Cuma sayangnya HP ini tuh tidak mendukung white color gamut. iQOO coba membayar lewat layar lapang 6,77 inch-nya dengan screen to body ratio mencapai 94%. Resolusinya Full HD+, punya teknologi HDR10+, bisa putar konten HDR, di YouTube up to 4K dengan tingkat kecerahan puncak hingga 3000 nits. Kalau untuk kecerahan tipikal indoor ada di 600 nit. Untuk outdoor kecerahan tinggi bisa ke 1300 nit. iQOO juga punya fitur kecerahan custom yang lahir dari penyesuaian kontras pada pandangan personal kita. Membuat layarnya berasa diciptakan khusus untuk Anda. Dan menurut saya nih ya, bagi user pencinta layar IPS LCD saat migrasi ke iQOO Z10R dijamin mata Anda tidak akan kaget karena sifat AMOLED HP ini tergolong sopan, saturasi adem, dan tidak terlalu menusuk mata. Minusnya, HP ini dalam ketik-ketik pesan, mesin getarnya masih kasar ya, dan AOD cuma bisa menyala 5 detik aja. Oke class, terakhir kita bahas kameranya. Untuk shutter speed 50 megapikselnya agak menunggu. Jadi prosesnya tidak bisa cepat ya dan tidak punya opsi zoom. Jika ingin shutter kamera lebih cepat, alihkan ke menu foto basic 14 megapikselnya. Di resolusi 14 megapiksel ini kita bisa lakukan burst foto dan aktifkan live foto. Zoom terjauh pada kamera basicnya ini bisa ke 10 kali zoom digital. But karena tanpa OIS, prabidikan HP ini jadi geleng-geleng. Hasilnya juga buat geleng-geleng alias nggak bagus. Untuk hasilkan foto yang proper, kami sarankan maksimal di 2 kali zoom aja. iQOO Z10R 5G punya preset filter cukup banyak, tapi kalau saya sih sukanya pakai yang tekstur jika kita aplikasikan. Di skenario indoor lampu neon pada subjek dua bocil ini tuh terlihat warna kulitnya masih cukup natural. Jika kita crop juga masih cukup detail, baik muka dan tekstur baju. Beralih nih ya ke skenario tanpa cahaya hanya pakai bantuan aura lightnya. Hasilnya terbilang bagus, berasa pakai lighting studio walaupun backgroundnya seadanya ya. Dan untuk foto semi outdoor, cahaya dari samping juga cukup bagus
walau hasilnya cenderung agak gelap ya dari cahaya aslinya. Kalau untuk foto ultra wide juga masih terlihat baik asal tidak kita crop. Beralih untuk foto portrait bisa zoom 1,5 kali atau 39 mm dan 52 mm atau 2 kali zoom. Foto portrait ini bisa berjalan untuk subjek manusia dan objek benda. Kalau foto selfie portrait, Aiku tidak sediakan opsi sudut yang lebih lebar lagi. Tapi kami kira sudut segini tuh udah cukup luas, tidak terlalu crop di muka. Bergeser ke foto malam, kita bisa gunakan semua lensa baik untuk lensa ultra wide, lensa utama, zoom 2 kali hingga 10 kali zoom. Bahkan foto panorama juga bisa. Aiku juga punya fitur bulan super untuk ambil foto bulan, cuma wajib pakai tripod. Namun menurut saya hasilnya tuh seperti dibantu oleh AI. Foto malam juga berlaku untuk foto selfie. Dan taruhlah di tempat minim cahaya, Anda juga bisa aktifkan lampu latar layar. Karena HP ini tidak punya front flash fisik. Fitur kamera lainnya tersedia kamera pro, panorama, dan dokumen Ultra HD. Nah, sekarang kita bahas videonya, kelas. Dengerin baik-baik ya. Stabilizer bisa on di tiap resolusi, khususnya back video pada lensa utama. Mulai resolusi Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, hingga resolusi 4K 30 fps. Saat kita record video wide di resolusi apapun, Aiku tidak sediakan opsi berganti lensa dari wide ke ultra wide. Dan untuk lensa ultra wide, resolusi recordnya hanya mentok di Full HD 30 fps. Namun kabar baiknya di resolusi ini stabilizer bisa on. Hasilnya terbilang stabil, gerakannya berasa halus. Tapi untuk kondisi malam hari kondisinya terbalik. Jitter dan noise mulai bertamu. Dalam kondisi malam hari, kami lebih sarankan pakai lensa wide daripada lensa ultra wide. Next, stabilizer baru akan off saat video kita bubuhi filter dan efek beauty. Stabilizer juga off pada saat selfie 4K 30 fps, film mikro, video slow-mo HD 120 fps, dan video time lapse up to 4K 30 fps. 4K 30 fps non stabilizer ya, karena tanpa stabilizer jadi saya pegangin pakai dua tangan. Misalkan kita pakai satu tangan, hasilnya seperti ini ya. Dan untuk video selfie iQOO Z10R ini tidak punya autofocus ya, atau punya? Oh, tidak punya guys ya, terlihat ya, tidak bisa fokus ke tangan saya. Cuma bagusnya ya, untuk sistem HDR-nya ini cukup luas ya. Dari segi background masih terlihat biru, muka saya juga masih terlihat terang guys. Kita buat swing juga, apakah ada patah-patah? Oke, aman ya untuk swing guys. Cuma ya minusnya itu aja ya, dia tanpa stabilizer di 4K 30 fps. Kalau ingin stabil, kita coba switch di resolusi Full HD 30 fps. Nah, ini dia Full HD 30 fps ya. Ini stabilizer bisa on guys. Cuma lagi-lagi ya, kalau saya lihat di viewfinder kamera masih agak bergetar gitu ya. Dan untuk sudut pandangnya juga lebih sempit ya dibandingkan kalau stabilizer off ya. Dari segi kualitas video juga hampir sama dengan 4K tadi ya, cukup bagus. Untuk dari segi background dan muka itu masih balance ya. Ya kelas, di back video kualitas stabilizernya jauh lebih baik dibanding video selfie-nya. Namun kendalanya untuk kecepatan berpindah fokus, Aiku masih punya PR. Dan kadang di situasi tertentu fokusnya tidak mau kembali ke kondisi awal. Normalnya harus di tap fokus. Untuk kualitas siang hari secara kualitas tidak jadi soal. Buat jalan cepat pun masih terbilang baik. Untuk video malam hari, back video di all resolusi kualitasnya hampir mirip. Noise sedikit berasa, hentakan kaki masih berasa, tapi bagian sudut tempat masih tertampil jelas. Mengingat tempat ini minim cahaya, hanya mengandalkan lampu taman dan lampu kendaraan lewat. Dan untuk video selfie malam hari di kondisi ini, untungnya muka masih terlihat. Cuma ada baiknya nyalakan saja lampu latar agar wajah kita terlihat lebih jelas di skenario seperti ini. So class,
impresi awal saya di dalam pemakaian 240 jam 10 menit 10 detik ini pakai iQOO Z10R 5G. Pertama, saya paling suka pada desainnya. Kedua, performanya. Kalau kameranya so-so lah ya, minimal lensanya lengkap. Terlebih preset filternya banyak, bisa memangkas waktu saya ke salon. Mungkin harapan saya pertama, iQOO bisa memperbaiki kualitas video selfie dan autofokusnya pada update ke depan. Karena secara SoC HP ini mampu ciptakan video selfie stabil up to 4K. Dan kedua, perbaikan pada efisiensi baterai khususnya saat kita pakai jaringan 5G. Kan namanya iQOO Z10R 5G. Masa saya pakai 4G kan nggak lucu. Atau memang mencari sinyal 5G butuh daya besar buat baterai boros karena 5G masih susah dicari. Kalau alasannya itu masuk akal sih. Jadi yang perlu diupdate siapa? iQOO Z10R atau